Build PC yang bisa gaming dengan resolusi 2K emang harus mahal. Di sini kita buktikan bahwa PC gaming murah juga bisa gaming dengan resolusi 2K. Untuk PC build yang kali ini kita nggak punya konsep yang macam-macam atau aneh-aneh, karena yang penting ini adalah murah dan punya performa yang bagus. Dan di PC build ini kita juga ingin menekankan bahwa PC build 9 jutaan udah bisa 2K gaming. Kita mulai aja dari CPU-nya. Karena prosesor seri baru seperti Intel Raptor Lake dan juga Ryzen 7 Gen series itu masih belum ada low budgetnya, kita masih memakai prosesor entry level yang paling worth it, yaitu Core i3 12100F. Ini adalah prosesor yang saking nggak ada saingannya, sampai-sampai kalau kita cek di Tokped itu harganya bener-bener nggak turun dari terakhir kita review 7 bulan lalu. Dengan hanya 4 core dan 8 thread, prosesor ini bisa ngasih kita performa yang bagus banget. Dan gue cukup yakin kalau ini adalah best choice prosesor budget untuk sekarang. Motherboardnya kita menggunakan ya yang murah-murah aja. Tadinya kita pikir namanya Mobo ya kita ambil aja yang penting nyala. Tapi setelah kita riset-riset lagi, sebenarnya Mobo itu penting loh. Dan ternyata ini adalah salah satu Mobo yang keren juga yang kita pilih. VRM-nya hanya memiliki 6 power phase, jadi dia nggak butuh heatsink dan jadinya Mobo ini ringan dan nggak harus neko-neko. Slot M.2 juga udah ada walaupun hanya ada satu, dan untuk versi yang kita pakai kali ini dia tidak ada slot untuk WiFi cardnya, jadi kalau kalian mau pakai WiFi, pakailah USB receiver WiFi. Konektivitas di bagian belakang juga cukup banyak dengan USB-A walaupun penuhnya ya hanya sama USB 2.0 dan juga USB-C sayangnya nggak ada. Tapi overall walaupun ini adalah salah satu motherboard dengan LGA 1700 termurah, motherboard ini masih bisa ngebawa prosesor macam Core i3 atau Core i5 ke performa maksimalnya lah. Apalagi ini adalah motherboard resmi yang punya 3 tahun garansi. Nah, kalau buat RAM kita menggunakan brand yang jarang dieksplor sama user, yaitu V-Color Skywalker series. Yes, lucunya ini RAM punya konsep ala-ala Star Wars banget, menggunakan font ala-ala Star Wars dan juga konsepnya kayak Star Wars banget. Dan ya sebenarnya kita juga nggak tahu sih apakah hak ciptanya beres apa enggak. Tapi terlepas dari semua itu, bentukan dari RAM ini keren kok. RAM ini didesain kalem dengan heatsink yang nggak heboh-heboh dan juga untungnya tanpa RGB-RGB-an. Dan seri yang kita pakai kali ini itu saat kita cek di Tokopedia ternyata harganya hanya berbeda sekitar Rp20.000 dengan yang seri 3200 MHz. Jadi kita sangat menyarankan kalau kalian mau beli aja yang 3200 karena harganya itu tipis banget. Masuk ke CPU cooler, di sini kita menggunakan brand dari PC Cooler. Yes, PC Cooler ini memang nama brandnya, memang agak lucu ya namanya, tapi ini adalah salah satu brand cooler, casing, dan power supply yang bagus di harganya. Mungkin kecuali PSU ya, karena kalau kita lihat di Tokopedia, PSU dari PC Cooler ini nggak ada yang punya 80 plus efficiency dan harganya bisa murah banget, jadi bikin curiga. Tapi CPU cooler yang kita pakai sekarang itu cukup oke loh. Namanya adalah PC Cooler Paladin dan dia itu bentuknya tinggi begini, mirip Cooler Master Hyper 212. Warnanya juga udah hitam dan kelihatan premium daripada yang silver aja. Dan ini udah di-include fan 120 mm. Kalau misal mau push-pull juga kalian bisa dengan menambahkan satu fan lagi 120 mm di baliknya. Dan buat casingnya kita menggunakan dari merek PC Cooler lagi, yang ini namanya PC Cooler Diamond MA100 yang versi putih. Ini sebenarnya hanyalah casing murah yang kita juga nyarinya agak random. Bahkan saking murahnya casing ini nggak disertakan fan dari pembelian. Makanya di sini kita beli lagi fan yang terpisah dari merek PC Cooler juga yang RGB. Harganya nggak terlalu mahal dan fannya ini berwarna putih jadi satu tema sama casingnya. Dan udah ada RGB-nya walaupun nggak punya RGB header. Nah, balik lagi ke casingnya. Casing ini sebenarnya overall ya bagus. Secara desain dia itu udah elegan dan juga untuk ruang airflow dia ada. Di depan itu ada slot 3x120 mm fan, di belakang ada satu dan di atas juga ada dua untuk jadi exhaust. Terus kalau misalnya kita lihat dari desainnya itu udah ada tempered glass juga di sebelah kanan. Tempered glassnya juga cukup kokoh. Terus juga kakinya itu cukup tebal. Jadi kalau misalnya kita lihat secara desain
casing ini udah cukup oke. Yang lumayan disayangkan hanyalah tempat kita naruh SATA SSD yang hanya ada di bagian samping dan juga bawah motherboard. Yang dimana masa iya sih kita harus ngeliatin belakang SSD-nya karena sekrupnya itu di bagian situ. Jadinya yang paling rapih menurut kita itu adalah yang di depannya power supply. Dan kita akhirnya pasang SSD-nya di situ dan sekrupnya juga harus lewat bawahnya casing. Nah, ngomong-ngomong soal SSD, di sini kita menggunakan Apacer Panther 256GB buat SSD-nya karena ingin menekan budget. Walaupun hanya SSD SATA yang terkesan receh, tapi SSD ini udah lumayan banget buat nampung-nampung game. Dan untuk 400 ribuan bisa dibilang ini adalah salah satu SSD yang affordable banget. Tapi kalau kalian ingin memakai SSD M.2 di build yang persis seperti ini, motherboardnya juga udah bisa kok. Dan harga M.2 yang 256GB juga nggak terlalu berbeda banget daripada yang SATA sekarang. Dengan menurunnya harga GPU, maka sekarang nyari GPU murah dengan harga yang wajar itu udah gampang banget. Salah satu GPU dengan performance per price yang bagus di middle budget itu adalah RX 6600. Saat kita mengincar RX 6600 yang murah, kita dapetin kalau MSI RX 6600 Armor Series adalah salah satu yang bagus dan murah di harga 4 juta. Sebenarnya ada merek lain kayak Sapphire atau Power Color yang ada di 3,6 atau 3,5an, tapi kita lebih kecantol sama MSI aja gitu. Selain menang dari brand, kita juga lebih yakin kalau MSI RX 6600 Armor bisa memberi performa lebih baik ketimbang merek lain. Nah, buat power supply kita pakai stok yang ada aja di gudang. Ini adalah salah satu power supply legend yang ada di masanya, walaupun sayang sekarang udah nggak ada lagi di pasaran. Kalau MWE 450 ini dicari, sebenarnya sih secondnya juga bisa dapat dengan harga 450.000, tapi gue sendiri nggak menyarankan untuk memakai PSU second dan lebih merekomendasikan untuk cari aja power supply baru karena dengan harga yang sama sekarang udah banyak power supply yang dayanya bahkan lebih tinggi. Merakit PC yang murah dan asal bisa 2K gaming begini, pengalaman merakitnya ya nggak ada yang aneh-aneh karena part-partnya pun adalah part yang budget. Palingan yang aneh hanyalah saat kita mau nyoba nyalain komputernya, walaupun pas masang front I/O-nya itu udah bener, lucunya pas kita nyalain, kok tombol powernya itu malah jadi tombol reset dan tombol reset jadi tombol power ya. Ya kadang-kadang gini lah, kalau misal ngambil casing atau mobo budget, mungkin salah cetak pas lagi tulis reset sama power atau mungkin mobonya kali yang nggak tahu juga. Overall kita cukup puas lah dengan hasilnya karena ternyata PC ini cukup rapih. Dari luar juga oke dilihatnya, ada RGB-nya pula di fan. Walaupun nggak bisa diatur tapi dia bisa sync warna antar kipas PC cooler. Bagian depannya juga memang nggak ada fan intake sama sekali dan fan exhaust juga cuma satu. Di sini ya kita bener-bener nekat aja sih bikin PC yang airflow-nya itu nggak jelas. Cuma satu yang jadi kita sekarang penasaran itu adalah gimana performa dan juga suhu dari PC ini. Kita mulai dari Cinebench dulu. Di Cinebench R15, performa dari Core i3 12100F ini bisa menjadi primadona mengingat harganya hanya sekitar 1 jutaan aja. Malahan yang kita bingung, skor Cinebench yang kita tes saat PC build ini lebih tinggi ketimbang saat kita review Core i3-nya menggunakan I/O Cooler 360 dan motherboard ROG. Ya mungkin karena Windows 11 sekarang sudah diupdate terus-terusan, jadinya kompatibilitasnya dan performanya udah lebih oke. Konsistensinya pun bisa dibilang sangat oke di angka 1190-an sampai 1200 dan buat angka sintetik benchmarknya juga udah bagus banget. Ini adalah hasil 3D Mark Firestrike dan Time Spy-nya. Nah, yang menarik ini nih. Tes gaming kita akan bermayoritas dengan resolusi 2K. Pertama, kita coba game esports dulu seperti Dota 2 dan Overwatch 2. Di sini kita bisa mendapatkan frame rate sekitar 60 ke atas, namun sayangnya belum bisa sampai 144 FPS. Alias kalau misal ini mau dipakai esports, ya nggak bisa memakai resolusi 2K sih. Lalu untuk game AAA, untungnya beberapa game seperti Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 6, itu kita bisa mainin di resolusi 2K dengan frame rate yang tinggi walaupun settingannya nggak bisa mentok kanan alias ya pakai high quality aja dan bukan ultra. Bisa sih sebenarnya kita pakai di ultra tapi frame rate-nya nggak akan stabil banget di atas 60. Ya walaupun tetap aja PC ini udah bisa mainin game 2K dengan frame rate yang bagus di harga yang juga bisa dibilang nggak nyampe 10 juta.
Nah, setelah ngomongin gaming, gimana dengan content creation-nya? Di sini kita ada dua tes. Tes yang pertama adalah render video 4K berdurasi 5 menit. Di sini tes Adobe Premiere Pro di PC ini hanya memakan waktu sekitar 3 menitan kurang. Dan buat Blender juga render time BMW 27 di PC ini cukup singkat, asalkan memakai settingan HIP yang baru. Buat suhu, kita kaget dengan suhunya yang ternyata saat main Dota 2 selama 40 menitan, ya suhu Core i3-nya nggak lebih tinggi dari 66 derajat. Dan buat suhu GPU juga walaupun nggak terlalu stabil, namun bertahan nggak sampai 60 derajat Celcius. Kalau soal power consumption, saat sedang full load, komputer ini hanya membutuhkan daya maksimal di 230 watt aja, jadi masih bisa cocok dipasangkan dengan power supply 450 sampai 500 watt. Walaupun nggak sempurna, namun PC Build yang kali ini udah membuktikan kalau sebenarnya kita bisa aja main game 2K dengan harga PC-nya itu di bawah 10 juta. Total harga dari PC ini sendiri adalah sekitar 9.400.000-an, dan ada banyak yang sebenarnya bisa diimprove dari PC ini, mulai dari SSD-nya yang harusnya udah pakai M.2 hanya dengan nambah dikit, lalu fan depan juga masih bisa diisi jadi airflow-nya lebih jelas, dan PC-nya juga harusnya ada USB-C-nya karena PC ini sendiri seperti kalian lihat tadi, slot USB-C nggak ada, front I/O di casing itu nggak nyediain, dan port belakang motherboard juga nggak ada USB-C-nya, dan banyak lagi lah yang bisa diimprove sebenarnya. Kalau kalian mau build PC yang seperti ini dan merasa kurang di power CPU, kalian bisa upgrade lagi CPU-nya ke Core i5 12400F. Jadi totalnya itu harganya jadi 10 juta sekitar 710.000. Nah, kalau mau ganti ke RTX 3050 itu juga bisa. Kalau misal pakai MSI yang versi Ventus, total PC-nya itu jadi 10.500.000-an. Ya masih cukup worth it ya, tapi RTX 3050 itu harus kalian ingat powernya nggak sebagus RX 6600. Jadi kalau kita sendiri sih lebih rekomen RX 6600 ya. Walaupun ya jujur-jujur aja, driver Radeonnya itu bikin hidup kita itu nggak tenang asli. Jadi ya paling video kita itu aja. Kalau kalian suka dengan PC build yang kali ini, kalian bisa kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.